Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang sistem perlindungan radiologi yang dimana disusun oleh saya, Julis Kapio, dan rekan saya, Leoni Marcella Agustin. Ikuti kami terus ya guys. Kalian udah tahu nggak sih apa itu sistem perlindungan radiologi? Nah, di sistem perlindungan radiologi, poin yang kita akan bahas yaitu yang pertama, peran Komisi Internasional Perlindungan Radiologi atau ICRP. Yang kedua, rekomendasi 2007 dari Komisi Internasional Perlindungan Radiologis. Yang ketiga, batas dosis yang direkomendasikan. Yang keempat, situasi paparan yang direncanakan. Yang kelima, situasi paparan darurat. Dan yang keenam, situasi paparan yang sudah ada. Yang ketujuh, prinsip proteksi radiasi. Dan yang terakhir, proteksi radiasi eksternal. Oke, yang pertama yaitu peran Komisi Internasional Perlindungan Radiologi, di mana Komisi Internasional Perlindungan Radiologi ini didirikan oleh Kongres Radiologi Internasional kedua pada tahun 1928. Dan rekomendasi awal dari ICRP berkaitan dengan perlindungan terhadap sinar X dan radium. Ada beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan lamanya waktu yang seorang pekerja harus terlibat dalam pekerjaan radiasi. Yang pertama, tidak lebih dari 7 jam per hari. Yang kedua, tidak lebih dari 5 hari per minggu. Yang ketiga, tidak kurang dari 1 bulan cuti per tahun. Yang keempat, hari libur harus dihabiskan di luar sebanyak mungkin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rekomendasi 2007 dari Komisi Internasional Perlindungan Radiologis. Sistem perlindungan radiologis yang direkomendasikan oleh ICRP mengakui 3 kategori situasi yang berbeda yang dapat mengakibatkan paparan radiasi. Yang pertama, situasi paparan terencana adalah situasi di mana sebuah praktik yang akan mengakibatkan paparan radiasi dilakukan dengan sengaja. Contohnya, operasi pembangkitan listrik tenaga nuklir yang tak terelakkan mengakibatkan paparan radiasi bagi pekerja dan anggota masyarakat. Yang kedua, situasi paparan darurat, di mana tindakan mendesak mungkin diperlukan untuk menghindari atau mengurangi efek dari situasi yang abnormal. Misalnya, dalam keadaan darurat nuklir, relawan mungkin terkena situasi radiasi tinggi untuk menyelamatkan nyawa atau untuk memulihkan kontrol dan mengurangi konsekuensi keseluruhan. Yang ketiga, situasi paparan yang sudah ada, yang berlaku dalam keadaan di mana orang terpapar sumber radiasi yang sudah ada sebagai hasil dari misalnya akibat-akibat setelah keadaan darurat atau tingkat radiasi yang tinggi. Selanjutnya, batas dosis yang direkomendasikan. Yang pertama yaitu dasar batas dosis, di mana perkiraan dibuat baik untuk efek stokastik maupun untuk reaksi jaringan yang merugikan. Efek stokastik merupakan efek di mana probabilitas terjadinya efek daripada keparahan efek tersebut dianggap sebagai fungsi dari dosis tanpa ambang batas. Yang kedua, batas dosis yang direkomendasikan untuk pekerja. Untuk membatasi efek stokastik, ICRP merekomendasikan batas dosis efektif tahunan untuk radiasi seragam seluruh tubuh sebesar 20 milisievert diratakan dalam periode 5 tahun. 100 milisievert dalam 5 tahun dengan ketentuan tambahan bahwa dosis efektif tidak boleh melebihi 50 milisievert dalam 1 tahun tunggal. Yang ketiga, batas dosis yang direkomendasikan untuk anggota masyarakat secara individu, di mana ICRP merekomendasikan batas dosis efektif tahunan sebesar 1 milisievert untuk anggota masyarakat secara individu. Oke, kita lanjutkan dengan situasi paparan yang direncanakan. Situasi paparan yang direncanakan adalah rezim normal di mana pelindungan radiasi dilakukan di fasilitas nuklir, medis, dan pengajaran di industri. Dalam menerapkan prinsip pembatasan dosis dalam situasi paparan yang direncanakan, selalu dimengerti bahwa batas dosis adalah batas atas absolut pada
Paparan. Selanjutnya, situasi paparan darurat. Rencana darurat memiliki 3 tujuan. Yang pertama, membatasi paparan sejauh yang dapat diperoleh dengan wajar, dan khususnya berupaya untuk menghindari paparan di atas batas dosis. Proses ini dibantu dengan penggunaan tingkat referensi yang ditentukan oleh otoritas nasional. Yang kedua, untuk mengembalikan situasi di bawah kendali. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan informasi untuk menilai penyebab dan konsekuensi insiden. ICRP merekomendasikan penggunaan tingkat referensi untuk paparan masyarakat dalam kisaran 20 hingga 100 mSv atau dosis residual, mempertimbangkan segala tindakan darurat dalam setahun setelah keadaan darurat untuk situasi paparan darurat. Situasi paparan yang sudah ada ini adalah situasi di mana terdapat sumber radiasi yang sudah ada sebelumnya, seperti tingkat tinggi radiasi alam di lingkungan atau di dalam bangunan. Contoh lainnya adalah di mana terdapat tingkat tinggi kontaminasi radioaktif tanah dari keadaan darurat nuklir sebelumnya. Situasi seperti ini dapat mempengaruhi area dan populasi besar, sehingga setiap keputusan tentang tindakan pencegahan harus memperhitungkan efek gangguannya. Prinsip proteksi radiasi. Prinsip proteksi radiasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembenaran atau justifikasi. Suatu pemanfaatan harus dapat dibenarkan jika menghasilkan keuntungan bagi satu atau banyak individu dan bagi masyarakat terpajan untuk mengimbangi kerusakan radiasi yang ditimbulkannya. Yang kedua, optimasi. Dalam kaitan dengan pajanan dari suatu sumber tertentu dalam pemanfaatan, proteksi dan keselamatan harus dioptimisasikan agar besar dosis individu, jumlah orang terpajan, dan kemungkinan terjadinya pajanan ditekan serendah mungkin. Yang ketiga, nilai batas dosis atau NBD adalah dosis terbesar yang diizinkan yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti pemanfaatan tenaga nuklir. Proteksi radiasi eksternal. Proteksi radiasi eksternal adalah upaya proteksi terhadap segala macam sumber radiasi yang berada di luar tubuh manusia dan dapat dilakukan dengan menggunakan satu atau beberapa teknik berikut, yaitu membatasi waktu pajanan, memperbesar jarak dari sumber, dan menggunakan penahan radiasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye.